Tapi maaf nih Bang, saya potong dulu nih. Pasti kan ada perjanjian. Betul. Biasalah, 3 kali pertandingan kalah. Iya. Apa kan selatan kan mungkin jadi satpam apa security, ya kan? Apa jadi cleaning service kita nggak tahu. Ya. What's going on, sahabat Koprol? Balik lagi di Koprol segmen Bedah Super League untuk edisi 7 Agustus 2025. Sesuai dengan judulnya, kali ini kita mau ngebahas soal Super League. Tapi gue nggak sendiri di sini. Gue ditemani 2 orang narasumber yang sudah malang melintang di dunia sepak bola Indonesia. Pertama ada Om Ferry Kodrat. Assalamualaikum. Dan yang kedua ada Coach Wasyatul Akmal. Assalamualaikum, salam olahraga. Oke, jadi di podcast Semangat bener. Abis timnya kalah masih semangat. justru gitu. Iya. Kalau kalah nggak boleh Iya. kecewa Nggak boleh kecewa. Iya. Jangan kayak itu tuh. Kalah terus jalan-jalan deh, pulang kampung jalan-jalan, ya nggak kayak itu. Dia nggak menyebut nama lo. Pembinaan. Kita kan mau tim pembinaan. Iya. Oke, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas soal Super League 2025-26. Kalau di tempat lain mungkin cuma prediksi juara 4 besar. Nah, main kita gitu, basi. Di sini Kenza top. kita akan membahas soal prediksi peringkat 1 sampai 18. Top. Semuanya. Semuanya. Top. Nah, Gila. Kalau masih ada lebih jadi di bawah ya. Kalau ada 30 kita bahas. Gila ya coach ya. Gila. Kita disuruh mikir 18 loh. Orang-orang mikirnya 4 18 suruh mikir. Iya, benar. Supaya otaknya tetap bekerja. Dan masih waras. Betul, di zaman serba canggih dan banyak AI seperti ini, otak kita harus tetap diasah. Kopi dulu biar nggak koleng. Ngopi dulu. Panas banget. Melepuh ini. Bibir. Aduh. Oke, pertama-tama kita masuk ke topik yang standar dulu deh. Menurut Om Ferkot dan Coach CA, siapa yang akan jadi juara? Wah, ini pertanyaan. Ini udah standar ini. Standar dulu aja. Santai standar. Oh, ya kan? iya. Standar. Tapi langsung siapa yang menjadi Coach, juara? Nanya mi santai, yang jawabnya berat. Bisa jadi. Saya? Berdua. Kalau saya lebih ke klub yang paling siap ya, artinya siap dari sisi bahwa dia sudah pemainnya sudah beradaptasi dengan baik. Terus walaupun ada pemain baru tapi tidak banyak, artinya kan sudah tahu mengenal iklim sepak bola Indonesia ya. Apalagi kalau saya sih anggap bahwa karena semua saya anggap cuci gudang, yang enggak cuma Dewa United, menurut saya yang paling punya peluang untuk juara Dewa United. Kalau di Rosvia siapa nih? Dewa juga. Dari hati yang paling dalam diambil loh Bang Fer, hati gue nggak bisa ngomongin hati gue asli. Gue soalnya kata orang tua gue bilang ikuti kata hati. Ya kan gue nggak bisa main-main nih ya kan. Gue sih pengennya asal tebak, tapi tadi Bang Ferry ngomong kayak gitu kok dalam hati gue kok sama ya kan. Beneran ini kepikiran sama gue juga Bang gitu loh. Jadi gue sepakat ya, apalagi sekarang posisi gue sebagai pelatih, jadi emang preparing untuk kedepannya liga ini kan butuh persiapan, ya kan. Dewa juga ada beberapa pemain yang masuk, ya pasti dia menambah kekuatannya juga, ya kan. Untuk pelatih pasti masih yang lama. Berarti udah filosofinya udah harus ikuti pelatih yang lama. Game plan-nya harus ikuti pelatih yang lama. Ini pemainnya Dewa yang musim lalu bersinar, modelan Isidoro, Alex Martins. Marukawa, Sonny Stevens, ya, masih dipertahankan juga masih nih. Dipertahankan ya kan. Ya. Apalagi dia masih dipertahankan dengan pemain yang lama, chemistry-nya pasti udah ada. Pasti udah ada. Kalau ini emang gue prediksi emang dari, maaf ya, bukan gue bener pencinta Liga Indonesia, tapi gue mengikuti juga nih rekam jejaknya kan. Udah rekam jejak, pasti mengikuti Dewa ini. Gue juga dapat informasi nih tim yang konsisten. Ya. Sepakat ya Bang ya? Sepakat. Ya. Jadi kalau menurut saya sih Kenza, artinya Dewa ini dengan di start di ESL nih, Dewa sudah pakai gigi 5, yang lainnya masih gigi 3 nih. Iya kan? Karena menurut saya tadi saya bilang persiapan sudah ada. Dan Dewa sudah punya poin ketika dia merebut peringkat ketiga di Piala Presiden. Iya kan? Satu-satunya klub lokal yang bisa yang katanya masuk peringkat tertinggi kan, nomor 3. Yang 2 kan Port sama Oxford ya enggak. Artinya itu juga sudah membuktikan gitu loh bahwa Dewa udah kayak dia bisa gigi 5 nih. Nah, kalau gigi 5 yang lain gigi 3 bisa Dewa bisa
di awal bisa meluncur terus nih gitu kan. Terus juga mereka juga itu kan udah punya fasilitas latihan sendiri. Jadi stadion nggak lagi ya. Ibaratnya ya, nggak harus berebut sewa-sewaan lah. Stadion juga ada sendiri sekarang, walaupun in the middle of nowhere yang jauh banget itu. Tapi kan pertanyaan juga nih, apakah menjamin ya kan dengan gigi 5 itu Dewa akan bertahan nih, konsisten nih Bang Ferry nih ya kan, Bang Enzo. Bang Enza, ya kan Enzo tuh emang kabur. Maju kali. Kan pengalaman, pasti gue cerita mengenai pengalaman gue nih Bang, ya kan. Pernah gue juga dulu seperti itu, dulu waktu dipegang 2008 sama Bang Danrumindo, Bang Ferry tahu, kita di atas, ya kan. Pas putaran kedua kita pelan-pelan, tetep kita turun. Nah, kalau ibarat kata sekarang tuh kehabisan bensin ya. Nah, itu dia kehabisan bensin nih, tapi kan juga kan nggak memungkiri dong, tim-tim yang lain juga punya persiapan yang sama, ya kan, dengan juga kekuatan amunisi tim yang bagus lah gitu loh untuk kedepannya lah gitu kan. Itu kalau gue sih juga tanda tanya juga gitu loh. Tapi baik lagi tadi yang gue sepakat Bang Ferry bilang, dengan persiapan yang matang, dengan pemain yang lama juga mungkin itu juga untuk menambah konsistensitasnya ke depan. Nah, ini kan udah soal juara nih. Ya. Geser sedikit ke tim kejutan. Tim kejutan. Ya. Kalau di musim lalu ini kita lihat ada Malut United yang out of nowhere tiba-tiba di finish ketiga. Musim ini, kira-kira siapa yang bakal mengulangi kisah sukses? Jadi tim kejutan surprise, ya kan? Surprise. Tiba-tiba ketiga, ya kan? Tim ketiga, kalau menurut gue nanti bisa PSBS Biak Bang. PSBS bisa naik. Tim kejutan. Iya, gue juga ada kabar-kabar juga nih, ya kan, kemarin juga udah ketemu sama orang, gue ada cerita-cerita sedikit. PSBS Biak juga punya persiapan yang bagus. Biak. Walaupun mereka apa ya, jadi tim musafir ya? Iya, tim musafir, tapi mereka nanti kan mau di Pekansari kan rencana. Oh, bukan di Sleman? Mau di Pekansari mereka, kayaknya udah oke di Pekansari. Oke. Ya kan, nanti kita nonton Bang, dapat tiket nanti. Tenang Bang Ferry. Ini objektif atau subjektif nih? Asal bunyi juga nggak apa-apa. Tiba-tiba bilang PSS Sleman gitu, regulasinya ganti naik lagi, nggak apa-apa. Dan bisa juga 3 besar juga nanti ada Persija. Kalau Persija bukan tim kejutan dong. Persija bukan kejutan. Bukan kejutan. Ekspektasi udah segitu. Iya. Ini kayak yang diprediksi, papan tengah nih paling tiba-tiba kayak Malut gitu. Tim promosi seperti PSM, bukan PSM, maaf ya, satu lagi? Bayangkara bisa sih, ya. Karena pelatihnya juga bukan pelatih kaleng-kaleng, udah lama di Indonesia juga. Musim lalu sama Persebaya keempat. Kalau dari Om Ferry siapa? Bayangkara. Iya, kalau tim kejutan ya, Bayangkara lah saya. Walau ya berarti apa ya, plek-ketiplek dengan Malut musim lalu ya? Iya, artinya kan Bayangkara sekarang punya home base baru di Lampung. Di Lampung. Pasti kan membuktikan. Terus nggak kaleng-kaleng juga dia ngambil si Paul Monster kan. Terus ada juga Mustaqim di sana. Terus ada juga di EPA-nya ada juga si Bustomi. Iya. Artinya memang yang jago-jago juga ada di sana nih. Ya kan? Artinya pelatih kipernya juga pelatih asing, ya kan? Artinya menurut saya sih Bayangkara perlu diwaspadai untuk sebagai tim kejutan meskipun dia pernah juara di 2017 ya. Tapi menurut saya Bayangkara bisa. Di Lampung yang kemana Bang? Di stadionnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang dipakai Badak Lampung. Oke. Kira di Panoman yang bukan ya di PSBL ya. Ini Bayangkara juga jadi tim Liga 1 dengan pemain asing terbanyak. Mereka ada 10 pemain asing. 10 pemain asing ya. 10 pemain asing ketika tim-tim lain cuma 7 dapat 9. Ini Bayangkara dan Borneo yang 10. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita udah ngomongin soal tim nih. Kita geser dikit soal pelatih. Kira-kira pelatih mana yang yang bisa jadi pembeda lah, yang unjuk gigi musim ini? Kalau musim lalu kan ada Bojan Hodak dan Jen Olde. Musim ini apakah masih 2 sosok itu atau akan ada sosok baru lagi? Gue sih mengharapkan di Super League tahun 2026 ini ada perbedaan nih permainan semuanya kan, filosofi, game plan ya kan, apalagi ada lagi salah satu pelatih yang tadi gue bilang ya kan, yang gue idolakan kayak Eduardo Perez di Persebaya, mudah-mudahan jadi pembeda nih, ya kan, secara permainan, strategi, taktikal, mudah-mudahan ada perbedaan yang signifikan lah, gitu loh. Gue juga mengharapkan itu Bang, serius gue mengharapkan itu, kadang-kadang kalau kita nonton ada perbedaan permainan nih, kita enak nih nontonnya. Betul. Ya kan. Maksudnya, kita nontonnya
Kayak Dewa musim lalu walaupun nggak juara tapi nontonnya enak kan. Nontonnya enak gitu loh. Dulu pernah gue di mana waktu gue di Persibombolo Mongondo, tapi waktu itu Persija dipegang sama siapa bang yang Arkan Yuri. Bukan Arkan Yuri, bawa lagi Sergio. Apa dipegang sama pas lagi ada Hamka juga tuh. Itu enak juga tuh permainannya gitu loh. Maksudnya kita juga, oh ini kok main bola enak ya gitu loh. Ada pembedanya gitu loh. Pengen kan kayak gitu kan. Maksudnya enggak gitu. Kan kalau tim-tim Indonesia pada umumnya mainnya counter attack ya. Iya. Karena Dewa berani beda, dia main position football. Position football ya kan, mungkin dia mancing lawan dulu, dia apa namanya di pertahanannya baru mereka menyerang gitu. Itulah. Jadi siapa pelatih ente? Pelatih Persebaya? Persebaya bang, gue ada pembedaan mudah-mudahan, tapi pelatih itu kan butuh proses. Ya kan, nggak dia tahun ini dia ini langsung ada pembedanya nih, tapi ya berapa persentase menurut gue mudah-mudahan ya ada pembedanya bang, tapi menurut gue sulit. Karena apa, kata butuh pelatih butuh proses. Pep aja di City kan baru berapa tahun baru maaf nih, baru ada pembedanya, beda permainannya. Nah, kalau menurut Om Ferry, apakah pelatih yang nanti yang musim depan, apakah yang unjuk gigi pelatih yang udah di sini atau justru pelatih yang baru datang ke Indonesia? Kalau saya mau menunjuk condong ke Johnny Johnson ya. Johnny Johnson ya. Bali United, karena saya mau lihat garapannya dia nih di Bali United dengan mungkin ke Bali dia sulap jadi total football. Yang tadinya agak samba dengan adanya Teko kan. Teko diganti masuk Belanda semua sampai 3 pelatih Belanda yang semuanya juga kan kita tahu ya lisensinya UEFA Pro ya saya mau tahu pembedanya itu ya. Mau diapain sih nih Bali nih sama mereka ini kan, mau tahu saya. Dan Johnny Johnson juga bukan pelatih sembarangan. Musim iya. lalu di Eredivisie ya, bukan RST Divisi. Di Eredivisie sama PSV Zwolle dia finish di papan tengah. Padahal ya kalau dilihat-lihat ya, PSV Zwolle ini di awal musim tuh dibilang sebagai tim favorit degradasi. Karena ya tim kecil, budgetnya nggak banyak segala macam, tapi berkat Johnny Johnson finish ke-10. Makanya kita mau lihat nih. Kita mau lihat bener bang, saya juga sama nih. Kan banyaklah di awal-awal musim ini kan juga pelatih, tapi maaf nih bang, saya potong dulu nih. Pasti kan ada perjanjian. Betul. Biasalah, 3 kali pertandingan kalah. Apa kan selatan kan mungkin jadi satpam apa security, ya kan, apa jadi cleaning service kita nggak tahu. Ya kan, tapi pelatih ini kan butuh proses. Iyalah. Gitu loh, nggak simsalabim. Gitu loh ya kan. Tadi ada bang lu ngomong, gue pengen ngomongin gue lupa bang. Gue lupa, bener makanya gue tuh kan tadi gue ada mau ngomong gitu, gue lupa gitu loh. Apa ya tadi? Ada tuh. Ya kan? Soal pelatih juga nih. Soal pelatih juga gitu loh. Soal pelatih juga kan. Oh iya maaf, alhamdulillah gue inget tren. Ini tren nih. Kadang-kadang tren kita nih apa nih? Kita bahas juga kan tren sepak bola Liga Indonesia. Gitu loh. Trennya apakah nanti di formasi? Kita nggak tahu ya kan. Taktikal ya kan, apa yang lainnya kita nggak tahu. Ini yang masih kita tunggu-tunggu juga trennya. Tapi sebenarnya kalau bicara soal tren sudah kelihatan dari tahun lalu ya, musim kemarin tren kita sudah mulai ke Eropa minded bener nih, ya kan, dengan Persib dengan Bojan Hodaknya, terus Dewa dengan Jan Oldenya, ya kan, sudah mulai ke Eropa banget nih. Apalagi sekarang kan Belanda sendiri sudah 5 pelatih Belanda di sini loh, ya kan, udah 5 pelatih Belanda loh di sini, ya kan. Persija Amerika Latin? Brazil kan ada Persija kan? Iya, Persija Brazil. Tapi kan banyak tuh Persebaya yang pelatih non Eropa ya. Di musim depan cuma ada Marquinhos Santos Arema. Terus ada Fabio Lefundes Borneo, Alfredo Vera Madura. Terus ada Mauricio Souza Persija, Ong Kim Sui Malaysia Persik, dan udah sisanya Eropa semua. Berarti banyak yang baru Henry Susilo. Berarti banyak yang baru pendatang semua ya, Bang Kenza ya, Bang Ferry ya. Baru pendatang semua. Paling yang lama ya, paling kayak Dewa, Bang Henry ya kan. Bisa lagi apalagi yang lama. PSM-nya Belanda kan? Iya, Van Gastel. Van Gastel ya kan? Belanda. PSM masih Tavares. PSM masih lama ya, lama. Ini ada pelatih yang apa ya, bisa dibilang sahabat Koprol lah, ada di Fado Alves juga di PSBS. PSBS ya, PSBS. Tapi mayoritas pendatang baru semua. Pendatang baru. Dan Eropa. Banyak. Dan Eropa. Oke, kita ngopi dulu. Oke. Ada sponsor dulu. Sponsor. Kopi Uang Mas. Ini kopinya produk dari Persebaya dan
Persebaya. Surabaya. Mana ngomongin bola terus. Jadi kopi uang emas ini, wah kalau lu pada suntuk, ngantuk, capek, butuh energi, cocok nih rasanya bold, tebel, dan bisa bangkitin energi lo semua. Selain itu, kalau lu sumuk, merasa gerah, mau mandi, jangan lupa pakai sabun Kaf. Sabunnya menyegarkan, bikin lo wangi seharian, dan pakai sabun muka Kaf. Aquaviva ini juga cocok buat lo semua yang habis olahraga, aus, pengen yang seger-seger. Aquaviva dingin enak banget. Selain harganya murah, lo juga bisa dapat air yang berkualitas di Aquaviva. Bisa ditemukan di minimarket dan warung-warung Madura kesayangan. Oke, kembali lagi ke topik. Oke. Ini kan kemarin timnas U23 Indonesia baru main di Piala AFF U23 ya. Nah itu salah satu faktor yang bisa bikin timnas U23 melaju sampai ke final. Itu tuh karena pemain-pemain mudanya tuh banyak dapat menit main di klub masing-masing. Sepakat. Nah, kira-kira nih musim depan siapa pemain muda yang bakal unjuk gigi di Super League? Kalau gue lihat dari penampilan kemarin timnas ya U23 ya, banyak lah pemain muda yang sebenarnya udah banyak kesempatan yang Bang Ferry ya, seperti Ahmad Maulana ya kan, Rehan Hanan, apalagi Ferrari, Ahmad Ferrari, banyak lah mereka dapat kesempatan. Nah ini Hoki Caraka yang dari Sleman sekarang udah pindah ke Persita, bener ya? Iya. Betul. Kemudian lagi bener nih. Sok banget ngikutin ya kan. Ada itu juga Gentraven ya kan ya. Mudah-mudahan mereka ini bisa memberikan kepercayaan yang diberikan sama pelatih ini Bang. Itu kan kayak gitu kan. Yang gua senang itu sama pelatih asing itu pasti pemain muda sekarang. Ya, maksudnya nggak takut apa ya? Nggak takut ngasih pemain muda kesempatan main kan? Enggak, karena pemain muda ini kan panjang ya kan dan harus banyak kesempatan dia untuk main, untuk menambah percaya dirinya, pengalamannya sebenarnya udah pasti lah. Nggak kayak zaman gua dulu, ya kan, beda. Susah gua main mulanya. Kata pakai susah tuh malah ya. Ya kayak gitu Bang, mudah-mudahan lah dapat kesempatan main dan dapat memberikan kepercayaan sama pelatih. Ya, siapa pemain mudanya kira-kira? Pemain mudanya ada Rehan Hanan, terus ada Ahmad Maulana. Ahmad Maulana sih kemarin pas AFF cakep banget mainnya. Terusnya lagi ada striker kemarin siapa si Gentraven. Yang lokalnya. Hoki Mudah-mudahan ya, Hoki ya, mudah-mudahan ya, Hoki ya. Mudah-mudahan Hoki ke Persita dapat hoki. Dapat hoki ya kan, jangan Hoki aja, main juga bagus gitu loh. Ya kan menambah biar dia lebih percaya diri lagi. Nah, itulah. Gitu. Kalau dari Venkot siapa nih prediksinya pemain muda? Apa ya? Orang kalau ditanya soal siapa pemain yang itu pasti yang dipilih striker yang kemungkinan mencetak gol. Kalau saya lebih condong ke Kadek Arel. Bali United. Menurut saya ini termasuk pemain belakang yang jadi masa depan juga nih Indonesia. Kadek Arel ya. Kadek Arel ya. Bukan cuma piawai jadi back. Tapi kemarin kan saya liputan juga tuh Piala AFF. Berapa kali ketemu Kadek. Nah itu dia tuh kelihatan wibawa dan karismanya. Maksudnya walaupun dia masih muda, tapi dia udah bisa jadi leader di timnas U23, jadi kapten, dan mungkin di Bali United musim depan, walaupun banyak main senior ya, jadi mudah-mudahan bisa jadi salah satu sosok leader di ruang ganti. Iya. Kali bisa dia jadi starting list. Gimana kemarin waktu di AFF kemarin kan, pertandingan pertama kaptennya adalah Ferrari. Ya. Tapi kok pertandingan kedua berubah. Setelah itu Kadek terus sampai terakhir. Dan Kadek ini mengingatkan saya pada Hamka Hamzah. Ya. Artinya dengan postur yang tinggi, terus bisa lompat juga tinggi, terus punya feeling goal juga cukup tinggi. Kan seperti Hamka dia. Dia juga pemain belakang yang bisa juga ke depan untuk mencetak gol. Iya, waktu lawan pas final tuh, mulai mental 80, Kadek jadi striker. Itu kan. Dan bisa memimpin teman-temannya di lapangan ya, dia bijak lah ya. Kalau kita kan butuh tidak hanya dia pemain inti atau skill ya, tapi dia bisa membawa teman-temannya, dia bijak, dia bisa komunikasi. Apalagi di 23 ini kan udah termasuk senior. Udah masuk senior lah ya di situ. Dan tidak hanya pemain yang timnas aja nih, Bang Ferry dan Bang Kenza nih. Mudah-mudahan pemain muda yang lain yang belum tumbuh ibaratnya bisa dapat kepercayaan bisa masuk timnas juga. Mereka kan pemain yang muda ini kan memotivasi supaya bahwa kita juga bisa nyuri tempat mereka loh kalau kita bisa main bagus. Itu aja kan, tempat mereka itu tempat pemain asing ya. Juga kita main bagus kan itu kan kalau posisi Kadek Arel kan posisi yang vital di sebuah klub kan. Biasanya yang vital itu kan kiper, center back, tengah sama striker kan itu pasti diisi sama pemain asing kan. Tapi
kalau dengan Kadek dengan kemampuan seperti ini, menurut saya Kadek bisa menggeser loh pemain asing ya. Mungkin juga ya Johnny Jensen di Bali United akan lebih banyak ngasih dia menit bermain. Semoga ya. Musim depan tuh pemain asingnya ya di Bali itu yang back dia akan saingan sama ini Joao Ferrari. Oh, Joao Ferrari yang musim lalu di PSIS. Jadi ya kalau berkaca dari penampilan musim lalu, seharusnya Kadek bisa sih bersaing bisa sama ya. Ferrari. Oke. Mudah-mudahan lah ya kan. Oke. Ya. Nah, sekarang kita beralih dikit ke papan bawah nih. Papan bawah ya. Kalau udah main Papan Balikpapan bukan? Bukan jauh. Kalau udah main papan bawah negeri ya. Agak beban. Tadi gue sudah mau bilang pakai sama lo. Papan tadi atas kan? Atas. Maksudnya 3 kan? Masih enak ngomongnya. Iya, masih enak. Gue tadi bilang nggak dibahas nih. Maksudnya papan tengah yang itu aja. Misalkan ada nih, ibaratnya klub, ibaratnya cari aman lah ya. Di tengah-tengah aja ya kan, di situ aja ya kan. Itu nanti ada. Jadi langsung ke bawah dulu kita. Ke bawah dulu. Langsung main bawah. Iya, gitu. Bawah aja. Build up. Bilang dari bawah. Menurut Coach WA dan Om Verkot, siapa yang 3 tim yang kemungkinan akan degradasi dari Super League musim depan? Wah, ini prediksi nih. Bukan nyumpahin nih, Bang. Takutnya nih ada prediksi kan bisa salah. Bisa salah prediksi. Ya kan, prediksi. Ini kalau ngomong papan bawah kita mesti objektif, nggak boleh subjektif. Karena kalau subjektif pikirnya dendam. Iya. Ya, ini kalau menurut gua sih satu bisa tadi mudah-mudahan jangan ini prediksi aja ya. Takutnya saya nangkep doang. Bisa Persita, Persik sama yang baru PSM. Persijap. PSM atau Persijap? PSM. Dari Om Verkot. Kalau saya melihat dari kondisi yang terjadi ini, soalnya kalau klub sudah mulai meninggalkan rumahnya, itu kan sesuatu yang menurut saya nggak bagus. Iya. Ya, saya PSBS. Biak. Terus Semen Padang. Dan satu lagi saya Persijap di Parah. Persijap. Nah, masih ngomongin soal tim promosi lah nih. Kira-kira bagaimana kiprahnya Bayangkara, PSM, dan Persijap musim depan? Kiprahnya untuk apa? Persijap, Bayangkara, sama PSM. Apakah mereka akan... Kalau sekarang sih gue dapat informasi mereka serius ya. Ibaratnya bukan harus ya. Harus mereka persiapan yang matang lah untuk menghadapi. Apalagi mereka kemarin sempat, kalau PSM sempat lama di Liga. Kalau Bayangkara sempat lama di Liga 1, habis itu turun ke Liga 2, naik lagi sekarang ya. Kalau PSM sama Persijap kan lama nih. Lama Liga 2. Mereka Liga 2 ini. Inilah yang harus mereka jaga, apa ya? Mereka bisa bersaing dengan tim yang sekarang udah seperti nanti ada Dewa ya kan, bisa lagi di PSBS Biak ya kan. Terus lagi nanti ada Semen Padang. Disitu mereka harus tetap konsisten lah. Bersaing di Liga, di Super League lah. Ada Om Verkot? Kalau saya sih mungkin dari 3 itu Bayangkara sudah saya sisihkan karena saya anggap Bayangkara akan membuat kejutan. Tadi kan saya sudah sampaikan. Tinggal 2 tim yang tadi Coach Akmal bilang yang lama di Liga 2 ya kan. Bahkan PSIM kan baru ini kembali lagi nih. Dan pasti kan juga nggak mau numpang lewat. Satu PSIM juga punya bergening. Bergening artinya bahwa supporternya sudah lama menantikan prestasi dari PSIM. Supporter Brajamusti kan supporter luar biasa, fanatisnya luar biasa. Betul. Artinya siapapun tim yang akan bermain di Mandala Krida pasti akan berada di bawah pressure yang tinggi pasti kan. Nah, menurut saya itu modal buat PSIM. Menurut saya kalau PSIM mungkin masih aman di Liga di Super League. Tapi kalau yang Persijap yang mungkin agak sedikit menurut saya agak sedikit mengkhawatirkan posisi Persijap. Mungkin bisa jadi juga Persijap hanya numpang lewat ya di Liga di Super League. Itu masih di ini ya, Bang Ferry, masih tetap di apa? Di stadionnya kan dia. Kartini. Di GBK. Iya. Gelora Bumi Kartini. Kartini ya GBK. PSIM di ini ya, di apa? Di Maguwo ya? Kemungkinan Maguwo ya, bukan Mandala Krida ya? Maguwo. Mandala Krida. Nggak ada lampunya, Bang. Buat latihan doang kali ya? Latihan doang. Nggak ada lampunya. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke prediksi yang... Nggak usah terakhir yang banyak, nggak apa-apa. Ada bakwan nih garis tentu bakwan nih. Bakwan sama nasi aja, telur ceplok sama sambal udah. Kasihin editor kita ngeditnya. Kata dia jangan lama Bang Akmal.
Nih pertanyaan terakhir sebelum masuk ke prediksi kita. Kalau bisa masang satu prediksi yang paling gila lah di luar nalar untuk Super League musim depan apa tuh? Yang nggak apa-apa ya asbun aja gitu. Oke. Malah gue mau juaranya yang kita anggap di bawah papan bawah. Contoh, misalnya papan bawah nih, Semen Padang. Ya kan? Bisa juara gue gitu aja ibaratnya. Justru gue pengen tim-tim yang apa namanya kuda hitam ini yang nggak diperhitungkan bisa naik ke atas. Gue lebih seneng kayak gitu. Maksudnya ada surprise ya kan? Kayak gitu aja. Terus pemain, ya, karena ini ibaratnya nih kita banyak perubahan nih, banyak terobosan nih Bang Ferry ya. Nah pemain kita nih bisa berubah nggak? Gue sih pengen gitu aja nih Bang. Bisa terbawa maksudnya nih kan? Positif ya, kita positif thinking-nya. Kalau apapun positif. Kalau gue tuh gini tahu main lokal kita nanti nggak banyak berkiprah lah gitu. Tapi gue positif thinking mudah-mudahan industri kita bisa bawa pemain kita top levelnya bagus sama mereka gitu loh, pemain asing gitu loh. Ya bisa berubah ya. Sampai sekarang ini satu gue lihat kayak siapa? Kayak Rizky Ridho. Rizky Ridho kita timnas mereka terbawa kok. Rizky Ridho terbawa kok. Maksudnya yang minoritas itu jadi terbawa dari mayoritas. Gitu loh. Itu yang gue harapkan ya kalau gue ya sih. Kayak gitu. Kalau dari Overcoat, prediksi yang paling gila nih apa untuk musim depan? Prediksi paling gila? Iya. Tim-tim ex Perserikatan terus mendominasi. Oh, berarti ya artinya tim-tim kayak Persija, Persebaya ya itu tetap mendominasi karena mereka sudah tim yang menurut saya sudah menjadi warisan, sudah menjadi darah daging ya kan, bukan tim yang isi go. Artinya isi kamnya wah langsung mewah segala tato hilang begitu aja. Banyak kan tim-tim yang begitu kan. Banyak. Ya kan contoh kayak Sriwijaya FC maaf ya. Juara kompetisi Liga Indonesia. Terus berturut-turut 2008 sampai 2010 juara Copa. Tapi sekarang kan di peringkat kedua. Artinya benar-benar Perserikatan ini dijadikan cermin bagi tim-tim Indonesia bahwa ini loh yang benar mengelola memanage sebuah tim tuh seperti ini. Artinya bahwa itu ya artinya mereka dijadikan sebagai ilmu lah buat tim-tim yang lain yang menurutnya bukan berasal dari Perserikatan dulunya ya. Kalau saya sih maunya sih tetap Perserikatan yang bisa menggedor sepak bola Indonesia bahwa ya Perserikatan yang masih berkibar nih kan sebelumnya kan. Sebelumnya kan sebelum Persib 2 B2B kan Bali. Ya kan PSM. Ya kan PSM kan sebelumnya juga kan PSM kan. Artinya juga Perserikatan juga kan. Iya, Perserikatan. Iya enggak? Ya artinya itulah. Jadi klub-klub yang punya sejarah panjang. Itulah yang masih naik aja 2 Perserikatan, Persija sama PSIM. Iya. Nah, itu. Ya kan? Persija sama PSIM yang naik ke promosi. Bahwa klub-klub yang masih benar-benar tadi kayak Kenza setuju saya. Klub-klub yang punya sejarah panjang itu yang masih harus diperhitungkan. Menurut saya sih. Oke, nih masuk ke segmen yang paling ditunggu nih. Ditunggu apa ya? Dari Overcoat dulu. Tunggu. Overcoat dulu. Prediksi peringkat 1 sampai 18. Oke, dari 3 bawah tadi kan udah saya sebut. 3 bawah tadi udah sebut loh. Saya nggak ngomong dari peringkat 18 sebut ya? Sebut semua. Aduh. 1 Dewa. 2 Persib. 3 Persebaya. 4 Bayangkara? Kejutan? Enggak. Bayangkara? 4 Persija. 5 Bali. 6 Bayangkara. 7 Borneo. 8 PSM. 9 Arema. 10 Madura. 11 PSIM. 12 Persik. 13 Persis. 15 apa yang belum sebut? Masih ada Semen Padang, terus Persijap, PSBS. Malut juga belum. Malut. Terus 16 sekarang ya? 15 yang belum sebut apa lagi tuh? Masih ada. Pokoknya 16, 17, 18 ya. 16, 17, 18 itu PSBS, Semen Padang, Persijap. Berarti apa yang belum disebut tuh?
Persijap. Yang belum kesebut Persita. Ya udah Persita tuh. Oke. Persita di 15 ya? 15. Udah nyaris bener Persita. Persita kan Persita dia degradasi, saya 15. Udah di jurang, di jurang. Degradasi dong, dekat liputannya. Iya, di jurang. Ayo Coach CA. Dari satu. Gue tetap komitmen. Gue udah bawa dulu. Kan tetap kuncinya tadi nih. Persik, Persita, satu lagi apa? PSIM. Jadi Persik, dulu. Persita, PSIM. Ya, terus ya kan 15 apa namanya? Persis. 14 PSM. Jauh. Ya udah apa-apa ya kan. Ini prediksi Namanya dong. prediksi. Iya kan. Berapa tuh? Habis itu apa? 13 masuk Bali. Terus habis 13 14 ya? 12 Arema. 11 Persebaya. 10 PSM. PSM udah tadi, 14. 10 udah. Malut. Terus 9 ya? Ya. 9 apa yang belum? Madura belum. Madura. 8 Persija. 7 Semen Padang. Udah kan? Apa lagi belum? Borneo di mana? Di mana? 6. Oh ya, 6 Persib. 6 Persib. Ya, Borneo tetap di 5. Borneo. Terus apa lagi belum? Bayangkara. Lapor Pak. Gue tuh ngeliat mobil lapor Pak, gue ketawa sendiri gitu, lapor Pak gitu. Bayangkara tinggal nomor berapa tuh Bang kayaknya? 3 besar belum? 3 besar, Bayangkara. Bayangkara keempat. Bayangkara keempat ya? 3 besar belum. Terus apa lagi tadi yang belum? Dewa 1. Dewa 1. Oh. Terus apa yang belum? Yang Bang. belum itu PSBS. PSBS 2. Satu lagi Persis. Keren Persis kan. Udah. Ya kan? Bebas nih. Toh bebas lah, ya kan bebas tapi sopan. Tuh, ini namanya prediksi ya. Ya kan Aduh. iya kan dari awal kayak Valentino Rossi. Tuh, Ya kan? gila. Persija nih ntar di 10 lama-lama naik. Seumur umur ya sudah kan? diprediksi 18, gue keringetan. Kita nggak tahu kan apa namanya Persita nanti lama-lama naik, kita doain ya kan. Itu. Oke, kalau dari gua nih prediksi 1 sampai 18. Di 1 ada Dewa, 2 Persebaya, 3 Persib, 4 Persija, 5 Bali, 6 Borneo, 7 Malut, 8 Madura, 9 PSM, 10 Persita, 11 Bayangkara, 12 Persik, 13 Persis, 14 Arema, 15 PSIM, yang degradasi ada Persijap, Semen Padang, PSBS. Oke, nanti di akhir musim akan kita lihat prediksi siapa yang paling akurat di antara kita bertiga ini. Berarti sama gua dong. Ya, Semen Padang, Persija, PSBS kan? Yoi, Sama ya? sama. Beda. Beda. Dia memang beda. Ini beda. Beda. Beda sama. Enggak beda sama, Bang. PSBS kita. Dewa. Sama kita. Dewa. PSBS kita degradasi, dia nomor 2. Memang beda. Beda, Bang. Beda, gue demen teman. Beda, harus beda-beda. Demen sama uang emas. Oke, segini aja episode kali ini. Buat kalian yang mau ngasih prediksi peringkat 1 sampai 18 untuk Super League musim depan, langsung tulis aja di komen, gak usah malu-malu, nanti kita diskusi bareng di situ. Oke, sebelum mundur, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like dan share video ini supaya kita makin semangat ngebahas sepak bola Indonesia. Gua Kenza mewakili Coach WA dan Om Ferko pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.